Masya Allah tidak pernah mau mengampuni orang yang berbuat musyrik. Nah, ini kita kaji ini tujuannya kan supaya kita selamat ya. Pertama selamat dari kemusyrikan dulu, ini yang paling pokok. Nah, kita selama ini sebetulnya dituntun oleh Allah, oleh Ibrahim ya. Ibrahim ini dia berhujah, dia berargumentasi sama bapaknya. Karena bapaknya apa? Ya, Tukang bikin patung. Mengajak umatnya suruh nyembah patung. Apakah itu bukan musyrik? Musyrik. Makanya Ibrahim itu khawatir banget sama bapaknya. Kalau kita melihat sejarah ke belakang kan begitu ya. Bahwa kemusyrikan ini masalah besar yang harus diperangin. Ya emang ya kalau saya rasa gak mampu kita memerangin kemusyrikan untuk diri orang, kecuali untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau selamat bisa, mudah. Untuk memerangin orang nggak bisa, karena masalahnya kemusyrikan ini sudah merajalela secara menyeluruh setiap umat. Ayat itu nggak bohong. An-Nisa 48, An-Nisa 16 itu kan sama tuh. Sama-sama Allah itu tidak pernah mau mengampuni, tidak pernah mau maafin dosa musyrik, kecuali yang bukan musyrik. Berarti ini yang perlu kita perangi. Masalah kemusyrikan. Nanti persoalan apa saja yang menjadikan musyrik banyak banget. Yang menyebabkan orang musyrik ini banyak. Pertama yang paling banyak apa? Ar-Rum ayat 31, 32. Coba dibaca. Ya. Terjemahan apa artinya? Mau terjemahan silakan. Dengan kembali bertobat kepadanya, Ya, dan bertakwalah kepadanya, ya. serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Wala takunu minal musyrikin. Kemudian ketiga-duanya, Yaitu yaitu kalau sudah dikatakan wala takunu minal musyrikin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang musyrik. Yaitu orang yang musyrik dikata apa? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sekarang kita lihat di lapang. Apakah umat Islam ini satu? Ini masalah. Ini yang saya katakan berat. Umat Islam ini kita lihat ini sekarang udah bermacam-macam firqah. Sedangkan ayat itu dikatakan wala takunu minal musyrikin allazina farraqu dinahum, yaitu orang yang memfirqah din mereka. Di Indonesia ada berapa firqah? Ratusan. Ya kalau saya kan tinggal ngomong aja. Ini masalahnya memang sudah terlanjur. Maka tadi kalau saya kata kita udah nggak akan mampu menghilangkan kemusyrikan. Wajarlah kalau dikatakan di dalam Quran itu kemusyrikan itu sudah memerangin kamu secara kafah. Nah ini yang berat ya. Dari firqahnya aja udah berat. Nah, bagaimana supaya diri kita ini jangan jadi orang musyrik? Solusinya gimana? Jangan berfirqah. Ya jangan berfirqah. Ya gampang kan kalau diri kita. Coba orang lain kita suruh jangan berfirqah. Mana mungkin? Kalau kita untuk melarang diri kita bisa, karena kita sudah tahu bahwa
berpirkoh-pirkoh itu adalah satu kemusyrikan. Itu yang gede ya, yang gampang dilihat. Assalamualaikum. Salam. Belum lagi tentang pengabdian. Yang katanya ibadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Atau yang paling banyak diartikan itu menyembah. Ya, kita kalau berjujur, selama ini kita ibadah ngikutin Quran apa ngikutin orang? Ya, ngikutin orang. kalau mau jujur kita ngikutin orang. Kalau jujur. Tapi kalau pura-pura nggak tahu, oh saya menyembah Tuhan. Tuhan yang mana yang disembah? Kalau bapak-bapak pergi ke sana, ke Mekah, coba dah, yang bapak sembah itu apa? Batu. Batu. Ngaku ya. Dia udah pernah ke sana dia. Udah ya? Lah iya. Ini orangnya ya? Ngomongnya bicaranya jujur aja. Ada nggak orang yang menyembah Tuhan, mantatin Mekah? Ada? Ada. Empat penjuru. Saya memperhatikan orang di sana tuh ribuan orang. Aneh ya. Saya lihat di mana orang yang nyembah Allah mantatin batu. Agak ada. Ada Pak. Ada. Nanti aku kirimin. Ada. Ada. Dari mana Ada. itu? Ada. Oh ya bagus. Aku sendiri. Oh. Ya bagus. Aneh ya. Karena kita selama ini bukan menyembah sebetulnya, mengabdi. Mengabdi sama menyembah itu beda. Kita ini selama ini sudah didoktrin, dibelokin. Ajaran Allah nggak dipakai. Nah, 1445 ya. Sekarang iya, 1445 tahun ini sudah dibelokin dari mulai merocot, tahunya merocot. Dari mulai kita lahir itu sudah dibelokin. Apa contohnya? Bersahadat. Ayo, kita jujur aja, bersahadat. Kita sebenarnya kalau berdasarkan Al-A'raf 172, coba dibaca. Artinya apa terjemahan Pak? Terjemahannya boleh. Karena di situ nggak ada belok-belok gitu. Kayaknya Dan lurus. ketika Tuhan mengeluarkan dari surga anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Allah mengambil kesaksian yang disebut syahadat. Syahadat. Syahadat itu bersaksi terus. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, Mereka menjawab, betul. Kami bersaksi. Syahadat lagi. betul. Engkau Tuhanku, saya bersaksi. Artinya tanpa kita sadari sekarang, sebetulnya jiwa kita itu sudah bersaksi, menyatakan bahwa engkau Tuhanku, yaitu Allah. Begitu kita keluar, ditambah lagi itu syahadat. Iya kan? Wa asyhadu anna Muhammad. Betul, memang Muhammad itu adalah seorang pembawa berita yang disebut nabi. Nabi itu kan orang yang ditugasin membawa berita. Karena nabi itu dari kata naba. Naba itu artinya berita. Nabaul Azim yang kita sering dibaca itu dalam juz amma, ada ayat mengatakan yas'alunaka anin naba'il azim. Ketika orang bertanya tentang masalah berita yang besar,
Jadi naba itu artinya berita. Begitu jadi kata nabi dalam Quran, itu ada orang yang membawa berita. Itu yang disebut nabi. Jadi nabi itu orang yang membawa berita yang datangnya dari Allah. Nah, kita diperkenalkannya dengan nama Muhammad. Kita jujur lagi, Muhammad yang dimaksud Quran sama yang dimaksud dengan orang sama nggak kira-kira? Hah? Iya tidak. Dua. Kenapa bisa tidak? Kenapa tidak? Mengapa dikatakan beda? Ini kita emang sudah didoktrin. Nabi itu orang. Muhammad di dalam Al-Quran ada 4 kata, 4 kali, 4 surat, ada 4 ayat. Pertama surat Ali Imran ayat 144. Muhammadun ila Rasul. Muhammad itu tidak lain selain kecuali dia Rasul. Nah, Muhammadnya nggak pernah diterjemahkan. Kan selama ini orang nggak pernah ada yang menerjemahkan Muhammad. Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Manaf bin Hasim bin dan seterusnya. Itu kan bahasa Arab, bahasa Quran, bukan bahasa Indonesia, bukan. Jadi kira-kira bahasa Quran itu perlu nggak diterjemahkan? Ya perlulah, kalau nggak diterjemahkan gimana kita ngerti? Kan bahasa setiap pembawa Rasul, pembawa risal sebagai seorang yang disebut Rasul diutus dengan bahasa kaum. Ya orang Betawi ya harusnya bahasa Betawi. Bahasa Padang ya harus bahasa Padang. Jawa ya harus menggunakan bahasa Jawa. Makanya bahasa Quran itu perlu diterjemahkan dulu sesuai dengan kaumnya masing-masing. Nah lalu Muhammad yang kedua di dalam surat 33 Al-Ahzab ayatnya 40. Wa makana Muhammadun aba ahadim min rijaliku. Muhammadnya nggak diterjemahin. Tahunya dianggapnya orang aja. Lah kalau ya Quran mengatakan Muhammad itu bukan seorang bapak dari seorang laki-laki. Lah sedangkan di luar rame. Muhammad itu anaknya berapa? Ada Hasan, ada Husain, ada Ibrahim, ada Fatimah, kan banyak tuh. Lah ini Quran mengatakan bukan seorang bapak. Sama nggak kira-kira yang dimaksud Quran dengan yang dimaksud orang? Bertolak belakang. Beda lagi. Jadi kalau begitu Muhammad perlu diterjemahkan. Karena dia bukan seorang bapak. Apa dong kalau begitu? Ya terjemahkan aja dulu. Apa itu arti Muhammad? Yang terpuji. Yang terpuji. Lah kalau dikata yang terpuji itu bukan bapak, bukan dari seorang bapak, apa? Ila kecuali surat. Ya. Kalau dibilang Rasul itu surat. Surat itu Rasul dari kata risal. Risal itu surat. Jadi yang terpuji adalah suratnya Allah. Nah, bagaimana tentang masalah Muhammad itu orang? Surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 34 apa dikatakan? Walain atoktum basyarum mislukum innakum izala khosirun. Kalau kamu mentaati manusia seperti kamu rugi. Nah, kaji dulu. Kalau mentaati manusia kamu rugi. Tapi kalau mentaati surat Allah rugi nggak kira-kira? Enggak. Tidak.
Kalau nggak, orang kan banyak sekarang pada ngaku keturunan nabi. Seru kan? Kena ini bohongin dah. Bohongin mulu, kita dibohongin mulu. Nah, orang dari mana ngaku keturunan nabi? Kita juga kagak tahu. Ya udah asalnya mancung ya udah kan, udah orang Arab. Nabi rupanya hidungnya mancung. Padahal ayat itu sudah menyatakan begitu tegas. Kalau kamu mentaati manusia seperti kamu bakalan rugi. Sama seperti sekarang. Ini belum terungkap semua. Kasusnya kan lagi rame kalau kita lihat di medsos ya. Tentang masalah nasab ya Pak. Masalah keturunan, masalah zuriyah, masalah habib, wah rame dah. Kenapa ini bisa jadi rame? Karena semua kita dibohongin tuh nggak ada yang tahu. Baru ada tahu seorang membuka, ini hebat yang buka. Kalau saya nggak berani. Kalau saya berani hanya di interan aja di lingkungan karena bahaya. Saya tahu itu bahaya. Tetapi demi kebenaran, ya Dukung. harus. Karena kita selama ini ibadah kita tuh dibohongin terus. Karena mereka bilang kalau Quran aja sesat. Nah, orang takut. Kan gitu masalah. Kalau Quran aja sesat, Quran itu kan global. Akhirnya ya ngeroyoknya ke sono. Setiap sembahyang dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Tapi dalam permintaannya mah benar. Dalam praktek nggak sesuai sama permintaan. Dicari jalan yang bengkok. Nah, jadi kita kembali kepada persoalan haji. Makanya kita disuruh harus semua jadi orang supaya bisa berhaji. Maksudnya apa? Supaya bisa kita membantah ajaran-ajaran yang membawa kita ke kemusyrikan. Munibin ilai wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Surat berapa itu? Hah? 3954. Coba dibaca. Baca Pak Jaya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. 954 ibadah. Ya, coba. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Belum datang asap kepadamu kemudian kamu tidak dapat diperoleh. Nah, mumpung nih. Itu ayat peringatan. Kalau dikatakan wa anibu ila rabbikum, kembali sebelum ada azab. Sebelum musibah datang, sebelum mati. Mendadak, maka kembali. Kalau mau pengen selamat, kan ngomongnya wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembali kepada Tuhan wa aslim. 3954. Aslim itu dari kata salama. 3954. Salama itu selamat. Kalau wa aslimu berarti kamu selamat kalau kembali kepada Tuhan. Kembali kepada ajaran Tuhan kamu selamat, nggak bakal jadi orang sesat. Yang bilang sesat siapa? Orang. Ya, salah lah. Ya, nggak tahu. Kalau saya si kupret, salahin saya. Kalau saya bilang si kupret, saya diprotes. Ini protes. Iya. Daripada saya bilang itu Abu Jahal, saya bilang itu orang kafir, lebih parah. Kalau kupret kan kagak masuk urusan, kagak masuk ya. Wa aslimu ini kan bentuk fil amr ya. Lah iya. Artinya Selamatkan selamatkan dirimu. Di situ terjemahannya apa? Berserah diri itu salah. Berserah diri. Nah itu. Ya, itu salah. Wa Jadi aslimu kalau lahu. dibilang wa aslimu, artinya selamatlah kamu kalau kembali kepada ajaran Tuhanmu.
Lah kita jangan terpengaruh kata orang yang bilang itu sengaja, memang saudara kita ini mau dibelokin lagi. Ikutin aja ajaran orang jahiliyah. Ngikutin aja ajaran musyrik. Supaya rame-rame itu masuk ke neraka jahanam. Itu kan begitu. Karena ayat mengatakan wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Orang yang mensyarikatkan Allah itu haram hukumnya Masuk surga. masuk surga. Apa mau kita haram masuk surga? Saya yakin semua nggak ada yang mau. Tapi kenyataannya tidak mau ngikutin batunya. Semua kita selalu, semua masalah digiring. Jadi kalau kita sudah bersahadatnya, sebetulnya sudah bersahadat satu yang dikatakan tauhid, ya sudah. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Dulu waktu zamannya Rasulullah masih hidup, apakah syahadatnya itu juga ditambahin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kan kalau sekarang, zaman sekarang kita sudah terpisah dengan jarak waktu yang cukup lama. Yang kita pakai yang ada di 772 bersyahadat kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, pada waktu Rasul itu masih hidup, apakah syahadat itu ditambahi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itu pertanyaan saya. Ya, yang jadi ditanyain. Itu apakah dulu itu Ada tambahan. tambahan Oh. gitu? Andai kata pada saat itu ditambahi, kan orang bersaksi, yang namanya bersaksi itu kan orang dia lihat. Nah ya, pada waktu itu kan Rasulullah masih hidup. Ya, Berarti dia menyaksikan loh. menyaksikan, nggak masalah dia menyaksikan. Loh kita, ada nggak yang melihat Muhammad? Gambarnya aja nggak. Gambarnya kagak ada. Sama. Apa itu bukan bohong? Tapi walaupun waktu itu ada Ya. Nabi Muhammad, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu mengatakan Ya, apa yang diomongin aku ini sesuai dengan wahyu yang Ya. diturunkan kepadaku. Itu. Nah, ngerti saya sekarang. Ya. Orang depan Itu tenaga pada Allah. waktu manusia disiksa itu kan, terus dia itu maka apakah ada jalan keluar bagi kami untuk keluar dari neraka ini? nah, Nah, terus bawahnya kayaknya yaitu apabila kamu diseru tidak ada Tuhan, nah tapi di situ nggak ada Muhammad Rasulullah, itu apabila dikatakan la ilaha illallah doang itu, lah iya. nggak ada Muhammad Rasulullah, nggak ada. Makanya kalau tadi Pak Habib bilang itu, sekalipun ada satu pada saat itu ada Muhammad, nggak mungkin dia nambahin, nggak mungkin. Iya, di situ cuma terpotong. Ya, La ilah maka dari itu apabila kamu dikatakan la ilaha illallah, kamu mengingkari. Di sini nggak ada tambahan Muhammad Rasulullah. Memang ada itu surat berapa itu? Kayaknya habis orang dicemplungin neraka, tapi dia kepanasan, terus dia mau balik lagi. 37 kali bukan? Bukan. Itu habis 22, mati itu. 37. Terus dia terseksa, tapi di situ terpotong, nggak ada 22, Muhammad 35, Rasulullah-nya, nggak ada memang. Ya, orang yang menyesal. Jadi di sini, andai kata pun ada di saat itu, wajar dilihat Muhammad. Tapi juga tidak mungkin Muhammad nambahin, karena Muhammad itu patuh dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya, patuh. Ntar dipotong orang. Nah, Yang lagi. ini kan yang aneh, kita nggak pernah ada yang melihat, tapi kita dipaksa suruh seolah-olah ngelihat gitu. Kayak nyaksiin bener Muhammad itu Rasul. Anak siapa, lahir kapan, seolah-olah kita ini sudah menyaksikan di apa namanya, diresmikan sebagai seorang Rasul. Padahal kan nggak pernah lihat. Apa nggak dusta? Apakah kita ini nggak dusta di hadapan Allah? Apakah juga kita nggak merasa musyrik antara Allah dan Muhammad ini? Muhammadnya orang. Ini kan orang. Kita bagaimanapun juga tetap kedudukan kebesarannya Allah nggak bisa disamakan dengan kebesarannya manusia sebagai makhluk. Kalau itu masalahnya nggak bermasalah, kalau Allah itu nggak menyatakan musyrik, nggak masalah. Tapi kalau nanti jadinya musyrik,
Yang rugi itu siapa? Apalagi kalau sudah Allah nyatakan, andai kata Muhammad itu memang benar-benar manusia seperti kamu, udah dikatakan, kamu rugi. Jadi sebenarnya yang kita ikut itu bukannya basarnya, apalagi keturunannya, basarnya juga enggak kok. Bagaimana orang ujuk-ujuk dari Yaman datang mengaku keturunan Nabi terus dipercaya? Bagaimana ceritanya? Nah, kalau bukan kita melihat dari kacamata Al-Quran, nggak bisa, memang nggak bisa. Nggak bisa itu memisahkan diri dari kemusyrikan, nggak bakalannya bisa. Kalau bukan wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kalau dia nggak kembali kepada Tuhan, itu baru syahadat ya. Baru syahadat aja. Udah, kita udah ditambahin itu. Belum sholatnya. Ya kan, abis syahadat kan sholat. Loh, sholat nggak ada di Quran. Coba bayangin. Sholat nggak ada di Quran. Yang ada di mana? Oh, bukan di Quran, adanya sholat. Sholat 5 waktu nggak ada. Dibohongin nggak kira-kira? Bapak-bapak merasa dibohongin nggak itu? Selama kita belajar Al-Quran, sholat itu lengkap loh. Jangan dikira kagak ada. Dianggapnya nggak ada sholat. Quran itu global, kagak jelasin sholat. Makanya saya mengajak bapak-bapak ini, saya jadi termasuk orang penasaran. Masa iya sih Allah menurunkan petunjuk, sholat aja kagak dikasih tahu? Burung dikasih tahu. Lah burung tahu sholatnya. Allah katakan alam taro anallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard wa tayrati safat kullu qad alima sholataha wa tasbiha. Muhammad, apakah lu nggak ngelihat, nggak perhatikan? Semua yang ada di bumi, yang ada di planet itu semuanya bertasbih. Bahkan burung-burung pun yang berterbangan, dia ngerti sholatnya. Burung Allah katakan, dia ngerti. Lo manusia kan pada sholat, nggak ada yang tahu sholat kalau begitu. Makanya diterjemahkan sholat itu. Kita melek mata, diperkenalkan tentang sholat yang 5 waktu. Kan gitu. Ya termasuk saya. Saya sama bapak saya diperkenalkan sholat yang 5 waktu. Ya saya kerjakan 5 waktu. Tapi ketika saya merasa penasaran saya ini terhadap Quran, kenapa Quran katanya begitu lengkap, begitu sempurna, begitu diridhoi, kenapa sholat kagak ada? Itu yang menyebabkan penasaran. Makanya kalau tadi saya kata, saya bukan ustaz, bukan guru, tapi karena kepedulian saya terhadap Al-Quran, itu semua ketemu jawaban itu. Nah, kalau memang mau pengen selamat, ya sama-sama kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Walaupun orang mengatakan itu sesat. Jangan diperdulikan itu. Dia bilang sesat itu karena dia tidak mengerti. Itu ya. Karena nggak pernah baca yang atasan kata sesat, iya sesat aja lagi murid. Gurunya bilang sesat, gurunya nggak pernah baca lagi. Ya sebetulnya yang berhak memvonis sesat itu manusia apa Allah? Nah, apalagi Siapa yang memvonis manusia itu sesat itu manusia atau Allah? Kan begitu kan? Baliknya kan begitu. itu namanya orang aji. Dia Yang punya hak. Ya, yang punya hak nunjuk lu sesat, oh lu dapat petunjuk, itu siapa? Allah, tetapi ciri-cirinya itu kita kudu tahu. Jadi ciri-ciri orang yang sesat itu kita harus tahu. Ya, Karena di itu dalam bagi kita petunjuk. tahu. Nah. Tapi yang memvonis itu bukan Iya manusia. betul. Bukan manusia yang memvonis seseorang itu dosa. Sesat. Cuma kita ini
Karena Dengan sudah ciri-cirinya itu ya kita akan paham itu. Jadi itu gimana Nur? Wa wajadaka dolan. Nah, banyak nggak diterima. Di sini Ustadz saya perhatikan tidak ada yang bisa menerima Muhammad itu orang sesat. Nggak ada. Jadi ayat itu yang disalahin. Itu berlaku buat umat Muhammad, Manusia. Nah, buat manusia. udah Doa. dikatakan yang dikatakan wawajadaka itu siapa? Lah ayat itu pertama ngomongnya ke siapa? Ke Muhammad. Yang diajak ngomong Muhammad, yang dikatakan dol itu ya Muhammad. Iya. Jadi kalau dikatakan wawajadaka dolan, didapati engkau itu adalah dol. Kenapa bisa dibilang dol? Ya memang belum pernah dapat wahyu. Kan baru dapat wahyu ketika dia konon umur 40 tahun. Di bawah sono emang dia dapat petunjuk. Orang dia nggak pernah baca Injil. Tapi punya gelar Al-Amin dia. Ya dulu bagus kata orang sekitar situ. Orang jujur. Dia akui kejujurannya. Tapi ketika dia menerima wahyu, beda ceritanya. Dolnya mah karena belum nerima wahyu. Belum menerima wahyu pada saat itu. Itu bagaimana Pak ya? Ya, Dolan itu kan belum ditunjuk. ya. Itu wahyu turun asbab tunjuknya sedang dalam apa? Kalau berbicara asbabun nuzul itu lain lagi ceritanya. Quran itu diturunkan bukan disebabkan karena ada sebab ya. Coba tolong dibaca surat 28 ayat 86 ya. Ya, Kenapa Quran itu diturunkan? dengan rahmat. Jadi peristiwa itu gimana? Saat sekarang kan diperhalus nih, Ya. saat terjemahannya. Bingung. Ya mau bingung. Ya, jangan Kan bingung. dol itu ya apa sih? Tapi terjemahannya sekarang saya lihat itu Baca bingung. Ya. Iya, Bahasa itu kasar kan. Iya. Pasal Rasul. Lah ya sekarang dol itu. Ya mau bingung masa saat dol ya terserah lah. Ya, peristiwanya kan itu beliau sedang menyampaikan gitu, Menyampaikan apa? menyampaikan wahyu lah. Oh. Oh itu dia jadi rasul. Iya, ini yang saya pahami, Iya, bisa iya. salah kalau saya subjektif ya, umpamanya. Aku ngajar, menyampaikan dakwah, kala itu dia yang berbuka masam terjemahannya, ya, dia Muhammad berbuka masam. Kenapa dianggap berbuka masam? Ya itu tadi ngajarin pimpinan kafir Quraisy lah. Nah, yang saya Paham. paham. Ya. Saya sendiri bisa salah sih. Ya sekarang kita lihat petunjuknya aja. Jadi masih pakai ego, Bu. Ya. Pendapat saya lihat masih pakai ego. Sedangkan ada usia nih, utusan orang yang benar buta. Kita di sini jangan dipahami ansih. Buta mata, ansih ya. Buta keilmuan, nggak kenal wahyu. Dia minta pengajaran. Sedangkan dia bersungguh-sungguh. Dan karena ego, gue gak ngeliat posisi gue lagi nyampe nih. Kalau dia nyampe nih, ke bawah kopral cecunguknya masuk juga. Itu wajadah kadolan. Ini pendapat saya. Ya, Bisa. artinya Muhammad lagi ngajar. Ya. Lagi dakwah lah. Lagi dakwah. Terus? Hah? Terus? Ya ada turun Ya, ayat itu itu tadi. bingung Turun jadinya. ayat. Makanya Koran. jadi Koran tadi tuh. setiap ada peristiwa itu datang Datang. wahyu. Itu Iya. maksudnya. Contoh kesombongan Muhammad. Contoh lagi nih. Oh iya. Dia janji mau mencari memberi jawaban. Ternyata sampai berapa lama tuh nggak turun-turun wahyu. Itu
maka terus lagi ayat berperingatan kepada beliau gitu. Oh, berarti itu dol itu di situ menurut Bapak ini ada erat kaitannya dengan kesombongan ya. Karena pada waktu Nabi Muhammad menyiarkan wahyu berdakwah, ya ada orang buta datang kan Ya. gitu. Nah terus itu kayaknya bikin ribet lah gitu. Terus dia mungkin bermuka masam tadi kan ya, terus ditegur. Itu bermuka masam. Terus Berpaling. ditegur, berpaling. Apa ngomong saya nggak mau dengerin nih, kan begitu berpaling saya. Jadi di situ mestinya kan namanya orang pengen tahu ya dikasih tahu, jangan Ini diserah. bermuka masam atau ya congkak lah gitu. Nah di situ dol di situ yang di situ. Tapi Jadi dolan yang kata dol di dol. situ berkaitan erat dengan asbabun nuzul itu. Ya. Iya kan? Kalau menurut pendapat Iya, saya iya, itu Iya Pak. Ada asbabun nuzulnya. ada asbabun Tapi nuzulnya. kalau mau yang secara universal, bahasa Quran dolan, kita ambil surat terakhir di ayat Fatihah itu tuh, surat Fatihah maksud saya, ayat terakhir tuh. Malah dolin. Iya dolan juga kan, dolin. Nanti dibelah dua tuh, magdub dan dolin. Saya lihat terjemahannya, Allah Akbar. Tanya anda, Yang benci magdub. siapa yang dibenci? Saya tanya memang Ustaz. Kristen. Ngamuk orang Saya Kristen. diam aja. Terus yang dimutai Cai mana? Yahudi. Nah, ada apa nih ujuk-ujuk kok Yahudi? Itu tuh ini. Maaf lah. Ini air apa? Iya, baik. Jangan langsung. Baik. Seri. Waduh, iya. Keren banget kayaknya mas saya. Paling bener Seri. Gimana Ser? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Makanya bisa kesini. Iya, iya. Gak apa sebenarnya ditanya. Kita bertukar. Oh iya. Nanti akan kita buka tuntas. Kalau saya melihat orang mengatakan Quran itu harus ada asbabun nuzul. Yang mengatakan itu siapa? Saya juga nggak setuju, Pak. Iya, iya. Tapi itu kejadian. Ya, Tapi masalah sebab itu jelas. Makanya baca Iqra tidak bisa diposisikan berhenti dong di waktu dulu karena nggak berlaku. Iya, Itu saya nggak bisa. coba dibaca tadi. Ya. Surat 28 ayat 86 dah supaya sama-sama kita perhatikan. Baca dulu 2886 dulu. Coba baca dong. 2886. Habis Al-Quran sempurna. Saya baca Pak Haji artinya boleh. Ya boleh artinya baru dari dalam, jangan bapak-bapak mulu. Ibunya makan. Biar hidup. Ya. Kan bisa Dan soal kamu ini. tidak pernah mengharapkan Nah, begitu. agar Al-Quran diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-sekali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Kira-kira karena sebab apa karena rahmat? Ada rahmat. Iya, isinya sendiri sebagai rahmatan. Ya. Amin. Ya. Lagi. Cuman yang membawa ini kan tetap manusia. Ya. Karena yang mau disampaikan manusia. Gitu. Aslinya Jibril bawa. Iya, memang betul. Khusus mereka yang dilekatkan. Antara lain. Gitu. Kalau kan ada ayat juga menyatakan kalau memang ini di bumi, muka bumi ini, maka akan diutus para malaikat berjalan-jalan. Namun manusia dia bisa menyerupai seperti kami Ibrahim, antara lain gitu kan. Dia menjelma menjadi manusia. Ansihnya tetap harus membawa orang manusia, bukan buka-buka. Ya. Ya, jadi kalau orang itu mempunyai buku Asbabun Nuzul, yaitu urusan mereka ya. Urusan mereka. Cuman Tapi- tidak universal. Ya. Dihentikan di situ. Ya. Nah, pertanyaan saya. Ya. Sekarang asbabun nuzul itu apa bisa merubah
kan itu jadi merubah kan, kata Ya. dol itu jadi dirubah karena begitu kan, bagaimana pendapat Bapak? Ya Kan halusin, memang banyak. jadi dirubah kan, Iya. yang dol itu dirubah karena dia tidak mau menyambut orang yang mau bertanya. Iya. Kelihatan Nabi itu congkak lah begitu. Nah di situ kan arti dol itu berubah karena asbabun nuzul itu. Iya. Kira-kira ngerti gak? Ya, Dia kan sebaiknya berubah kan? enggak begini kalau menurut pendapat saya, karena Al-Qur'an sebagai rahmat, asbabun nuzul sampingan. Karena berita tentang orang bermuka masam ini kan tidak diceritakan dalam Quran. Ini kan cerita katanya gitu. Ada. Iya, Masa ada. Ada Ada surat Abasa. Oh, iya, Abasa. Abasa. Jadi kalau memang itu asbabun nuzul hanya berlaku di saat itu. Kalau emang dasarnya asbabun Iya, maksudnya nuzul. begitu. Itu nggak perlu berhenti di Nah, situ. tapi kalau dasarnya rahmat sepanjang Sepanjang masa. Iya, sepanjang masa, Pak. makanya kalau ada orang bertahan di situ ya silakan. Bukan hak kita untuk melarang ya. Islam sendiri menghina nabinya, menyatakan ummi, dia bisa baca tulis, dia patona. Sejarah mencatat 17 tahun dia panglima perang. Ya. Sekarang saya balik, kalau logika saya, kalau memang dia buta huruf, yang salah siapa? Saya dikatakan buta huruf. Terus ada orang kasih surat, lupa tulisan. Yang bodoh yang mana nih? Yang ngasih surat, apa memang saya yang bodoh? Kan begitu. Ya, tapi kan Quran bukan tulisan. Oke, bukan tulisan, tapi kan dicatat. Catat dicek juga. Pemain catat sama saya Said gitu. Ini Gitu ya. minimal pada waktu dicatat Nabi pernah lihat, oh itu catatannya Sahkan lah. masa gue nggak bisa baca, catat hasil Ya tulisan. masalahnya ulama sendiri juga masalah buta huruf. Buta huruf aja jadi masalah. Padahal kalau mau jujur, kalau jujur nih ya, tapi kan nggak mungkin ulama nggak ngerti. Apa sih bedanya dengan umiyun dengan umiyun? Ya, gitu. Mestinya orang yang jujur. Kalau dibilang nabi yang umi ini tulisannya depannya alif. Pakai mi begini, umi. Yang buta tulisannya pakai ain. Coba diperhatikan itu. Umiyun. Ini artinya ibu. Ini artinya buta. Coba Al-Baqarah buka ayat 18. Sumun bukmun umyun. Lihat ayatnya. Mm. Ini ulama jadi perdebatan sampai hari ini. Muhammad itu sama juga penghinaan loh. Saya bilang, nah, mana nih? Lah iya masa seorang nabi besar ngomongnya buta huruf. Astagfirullah. RT aja buta huruf kalau dikemplangin orang. Keturunan kerajaan leh. Bangsawan. Coba baca itu. Baca ayatnya dulu. Baca Gus. 18 bener ya? Dia betul. Betul. Ya. Pakai angin, umyun. Itu umpu. Iyun. Iya, umyun, umi. Sumum bukmun umyun. Nah, umyunnya apa? Umyun. Hurufnya. Ain. Nah, Iya. coba terjemahannya apa? Mereka tuli, bisu dan buta. Itu yang dimaksud buta, hurufnya ain, bukan alif. Kalau bicara soal alif umi nabiya nabiyil ummiyi, lihat Al-A'raf ayat 158. 58. 158. 158 ya? Iya. Ya, coba. Karena ini Quran emang sudah digeser ya. Udah orang nggak mau lihat lagi Quran. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu
Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu 57 bukan? 157 158 kan ada 2 di situ. Dia coba baca. Umi juga. Di atas. Gitu ya. Ada Umi itu. Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nabi yang umi. Nah, Nabi yang umi itu hurufnya apa? Lupa, ambil di. Ya, double. Hah? Ya, ini double. Ya, isbah. Iya. Iya. Ya, umi. Itunya depannya. Yang dikatakan umi itu. Alif apa? Alif. Ini putus ini mim ya sama mim ya. Ya udah pasti kalau dibilang Nabi ya Nabi umi itu udah pasti huruf depannya itu alif. Kalau dibilang umi ya ibu. Apa maksudnya di situ Nabi yang umi? Nabi yang mengibu kepada kitab sebelumnya. Artinya kitab yang berinduk ya. Kan kata umi juga kan banyak persamaannya ya. Bukannya ibu aja. Kalau dibilang ibu kota juga kan bukannya ibu aja. Terus juga kalau dikatakan induk juga sama. Induknya. Jadi kalau ayat itu mengatakan Nabi Umi itu Nabi yang menginduk kepada kitab yang sebelumnya. Ya kan ada bacaan tulisannya. Coba terjemahannya apa dibilang. Nabi yang umi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia Ya. supaya kamu mendapat petunjuk. Ya. Itu yang ada Taurat dan Injil 158. Ya ya. Ini udah lama nih karena bapak aja nih nyebut-nyebut umi. Saya kan jadi ini begitu. Ya. Kita clear. Jadi ingat ya, pengertian umi jangan diartikan Nabi Muhammad itu buta, jangan dibilang buta huruf, jangan. Itu memukul diri sendiri. Orang Islam kok nabinya buta, mau aja percaya, jangan sampai nanti dibalikin begitu. Lah ini ulama kita ngajar, emang ulama yang ngajarin. Gimana? Makanya kita kritis. Harus kritis, jangan dikira ulama semuanya benar semua. Lah yang begini, ini udah banyak banget yang dibelak-belokin. Sebetulnya ulama itu benar banget. Benar sih kata ulama. Yang mengaku-ngaku Yang- ulama ya. itu ya. Atau yang diakui. Benar Pak Kumis. Jadi Itu yang kritis juga. Ini yang induk yang pakai nggak ada pakai apa tuh Dia salah. alif min ya miyun menginduk Win. ya Pakai alif. Atau umiin sama ya. Jadi kesimpulannya tuh kalau pikir ya. Dia sama karena ada rujukannya juga di ayat-ayat saya menghafal ayat luar biasa apa Enggak Pak, enggak. lalu Saya cuma punya kepedulian doang. Ada perhatian saja. kalau saya jelas saya jujur nih bukan penghafal Iya, surat ini saya tidak memahami penghafal iya. karena kalau penghafal kalau nggak memahami kontekstual Betul sekali. kayak berikut hilang Iya. itu maknanya bisa nggak dicari digali kayak penantang orang Iya. kalau soal begitu siapa aja Iya. bukan majelis begitu bisa kan saya juga ngomong saya pakai hadis saya takut fitnah Rasul anda nih memfitnah nih kamu oh begini Ibnu Majah yang sahih saya gini deh saya pakai ilmu bodoh aja saya bukan ilmu pintar ya tapi kalau ini mengkampanyekan begini
Dari mana Quran nggak ada, sholat subuh 2 rakaat. Goblok kamu, saya bilang gitu, saya langsung ponis dong. Kenapa? Kamu sholat yang dilihat orang, saya bilang sebagai syar'i kesepakatan. Iya dong. Oh iya. Baca Fatihah kan? Pasti, nggak sah. Habis Fatihah baca dia tuh hadis yang sohe. Yang sohe sekali. Sah nggak sholat? Sohe artinya sah. Enggak ada, pinter. Pinter, saya bilang. Jadi orang bodoh dulu. Biar otak kamu nyampe. Karena miliaran kan nggak sama, Pak. Kalau saya buka diri saya, ini saya SD aja nggak lulus. Nggak pernah nyantren. Tapi saya sarjana memenuhi harapan Allah. Apa tuh harapan Allah? Anda pernah nggak diundang sama Allah? Diundang. Jangan ke Ka'bah. Haji dia. Undangnya haji. Saya juga udah haji, saya bilang. Alhamdulillah kasih riwayatnya nggak masuk di akal bagi kepala Anda. Saya bilang hajinya saya tanpa ulus. Tapi saya juga. Karena saya ngajar juga, Pak. iya Maafnya kita itu dikit ya, bukan maksud membanggakan. Ahli tafsir ngegeledak. Nggak sanggup jawab. Dia bilang di Quran itu secara tajam ada ayat mengatakan kalau Quran dibacakan kepada gunung meledak, hingga tidak ada lagi tempat yang tinggi maupun yang rendah, semua rata. Dimaksud saya bilang apa? Kalau bisa, buka tuh, angkat tuh. Dia bilang, saya cium pantatnya sampai kering. Tapi saya menghinakan diri saya. Ini ahli tafsir, Pak. Ahli tafsir kan produknya saya pakai juga sebagai alat. Ini kan bahasa asing. Ya orang Indonesia. Dia harus ditandak bahasa saya Indonesia sebagai terjemah. Nah, terjemah itu alat daripada mufasirin. Ya tantang pakai jalan lain, pakai Ibnu Katsir secara internasional. Saya nggak sekolah, gara-gara saya kesinggung. Bilang bapak nih, saya anaknya Haji nafsir. Bapak tahu kok, mau salah belajar nggak? Saya orang apa adanya ngomong. Kalau mau dibilang jujur ya, boleh cari tanding ya. Bilang saya nggak sekolah. SD aja saya nggak lulus, hanya saya tukang bengkelai. Terus katanya ini ada ahli tafsir, Pak. Nah, saya angkat dong hujahnya, kan Allah perintahkan berkata-kata tunjukkan hujahmu. Kadu sodikin kalau kamu memang benar. Iya. Ini dia bilang tuh ada tuh hari misalnya bulan kiamat, saya bilang gitu. Saya lupa ayatnya, saya ingat cuma bulan kiamat kan banyak. Ini dikit dikata kiamat aja dia kagak ngerti gitu. Nah, suara hari jangan cepat membacanya, sebelum tadi membacanya masukkan dalam hasanah tafsirah. Lalu saya bilang seindah-indahnya penjelasan, metodologinya 3. Iya. Lalu saya Quran dengan Quran, surat dengan surat, bukan Quran dengan tafsir, bukan Quran dengan terjemah. Itu alat semua. Tapi tidak ada yang paling benar kecuali metodologi Quran dengan Quran. Ayatin peringatin. Quran ini mampu menjelaskan tentang dirinya, nggak perlu pala ente. 2185. Keras. Cocok. Cocok ya? Iya. Asal memenuhi undangan Allah malam. Iya.
Apa Saya ingat perkataan Bapak sekarang. Ya, pas. Quran mampu menjelaskan dirinya, Ya, harus bisa bukan bahasa karena Arab. kepala ente. Kalau saya paling kejem kalau ngomong. Sadis, Bapak ya. karat ini Pak. Memang ada ayatnya Pak. Iya, saya juga ngomong kan. Ya. Saya ganti pakai hujan Pak. Kalau dikata dekawato walatul hari itu terusannya walatajal bil Quran. Jangan tergesa-gesa baca Quran. Quran. Punya murid kalau gitu. Dia punya orang baru jadi guru kok. Soalnya lucu itu. Saya nggak ngajar, kalau ngajar saya begini, pegang gua, jangan yang lain. Bawa pulpen, pensil. Gitu Pak. Tanya yang kira-kira saya nggak mampu jawab, kesombongan saya tuh. Ego ya. Ego. Yang kira-kira saya nggak mampu jawab. Tuh. Iya. Gila. Ini generasi Bapak beda dengan generasi saya. Pentium 3, Pentium 5. Ya, mohon maaf. Pak. Kata-kata Bapak saya ingat betul. Quran mampu menjelaskan Iya, dirinya, satu tuh, Pak. bukan Nggak karena boleh kepala ente. Allah aja, Allah kata Bapak. Saya respon. Persepsi. Melihat enggak? Melihat Rasul aja enggak, gambarnya enggak, bagaimana ente saksi? Nyaksin mak ente lahir aja enggak pernah. Saksi dusta nih, saksi ada 4 nih, cara hukum positif. Gitu. Saksi memang melihat, saksi. Ini saya nanya jujur Iya, ya. iya. Apa yang saya sampaikan bener nggak? Oh, Masa? alhamdulillah. Enggak, ya saya nggak datang lagi, Pak. Iya, bagus. Kita sama-sama kita share. Ya. Iya, makanya ya, sama-sama. Saya apa? Kata saya nggak mengapa. Ya ada sih, misalnya cuma al-alaq, 19 ayat, alhamdulillah. Nanti ketemu. Ya, saya bukan penghafal. Iya. Tapi, mohon maaf, kalau saya terjemah lubuk begini. Tahu, digeser dikit saya tahu. Diganti kata-katanya. Itu kelebihannya. Dan saya, nah terbuka juga nih, mohon maaf. Saya lihat ulama ahli takdir yang dia nggak sanggup, Pak. Ada ini kunci spesial orang-orang khusus. Saya berdasarkan ayat yang ngomong orang-orang khusus. Semua orang diberikan. Apa itu? Mutasabih. Bab inti Quran itu 2. Di ayat itu surat Ali Imran. Apa tuh? Muhammad, guna umul kitab, Muhammad dan mutasabihat. mutasabihat. Saya berdebat kemana saya nggak tahu. Mau di gerpol, di pekung, di air. Saya udah tahu resikonya, seperti Rasulnya. Jadi kalau masih takut ini itu, mati besok sama sekarang sama aja. Boleh mati. Resikonya udah tahu Rasulnya gimana. Bukan untuk Rasul Muhammad aja atau Ahmad aja. Semua Rasul tuh udah tahu dan jaminan ada. Nggak ada nabi besar namanya. Nggak ada. Membeda-bedakan. Surat Al-Imran tuh Al-Baqarah 285 tuh kan. La nufariqu ahadin. Ah, ketahuan kan Bapak bohong. Tadi katanya nggak hafal. Iya, Pak. Ini bukannya. Ketahuan buka sendiri. Apa ya? Bapak kan nggak tuh. Ini bicara Pak. Ini Ya. kebetulannya dia ingat Pak. Iya. Kebetulan. Ya. Tapi kalau dikorek keluar di. Nggak usah dikorek. Tuh muka Keluar sendiri. Keluar sendiri, keluar sendiri. Sama. Guna umul kitab ibu. Saya masih dulu bodoh nih, mohon maaf. Ya orang kan berproses. Saya ngatain diri saya. Umur kedengeran, kadang-kadang kan apa tuh isi Quran. Itu kan umur kita pakai hak, baca di ayat berulang-ulang. Saya saring lagi berdiri sini. Ternyata hukum di sini kalau kita mau paham adalah hukum. Cek Pak. Usaha hikmah. Masalah haji ini. Saya tanya dulu. Masalah haji.
hikmah. Kalau kejadian tuh kita dapat pelajaran baru hikmah. Iya itu. Ternyata saya cek berdasarkan ayatnya. Itu bukan begitu. Hikmah tuh. Tapi kalau secara terjemahan hikmah kebijaksanaan. Tapi benar hukum. Hukum. Namun tasabihat. Terusin. Gak ada yang sanggup kan sampai detik ini. Ulama kualitas tentang dulu nggak ada. Saya terawang banyak. Misalnya kenapa kok susah benar tegaknya ajaran Allah, padahal janji Allah alaji asal Rasul itu udah wajibnya aku anak pinggul yang tadi dapat. Kalau ikut baju mat, saya sering dengar tuh, cakep nih, firman yang dibaca itu. Hipolesan doang, isinya hadis dibaca. Gue bilang kayak lu ada di tempat kejadian. Fitnah Rasul Anda nih. Rasul ya, banyak lah, salah turun lagi. Ya, itu hadis tuh. Terus inilah apa namanya? Tercecer. Bukan. Pilot lah. Pakai anaknya. Kasih mabok dulu. Saya punya 2 anak tuh hamil, perempuan 2. Banyak lah. Udah nandingin Quran ribuan juga. Ribu juga. Dan saya teropong lagi. Jadi intuisi saya. Ini sumber malah parah. Pecah belah. Berpirko-pirko. Yang ini kokoh, ini kokoh. Ada judul Fitnah Rasul. Kata-kata kene Ya. Ya. Saya rasa pola pikir Bapak itu tidak jauh ya. Cuma kita belum Kan kita baru ya. apa? kita mau bisa Kalau tadi ada kata hikmah sama, karena hikmah itu dari fil madinya dari kata hakama itu hukum, betul. Saya pratil Pak. Ya. Kalau nggak mau dibilang pratil, pembaca, ikro lah. Ya. Kan bukan tulisan aja. Ya. Alam semesta nih sebagai bayinan. Jadi hudan ini kalau tidak dijelaskan dengan bernama bayinan, tak nyambung. Akhirnya dogma. Nah katanya. Nggak doyan itu. Makanya saya bisa purkon. Kan Syahrul Ramadan jelasin Kan Bib keluar kan? Iya. ya, kalau mau jujur buat sholat doang dah. Ya. Kayak level guru-guru saya Pak, Ya. arti senior lah, saya nggak Ya. bilang guru itu mesti nggak tahu Pak, mesti nggak tahu. Ini apa umat tahu mesti apa? Makanya tadi nggak tahu sih, alhamdulillah gitu. Menunjuknya sah. Tadi saya Bapak ngomong kasih keterangan 48 sampai aturan 40 terus 19 saya lebih tahu juga ancamannya di situ. Jadi seumur hidup kita berbuat baik di muka bumi Allah sama baik hapus. Lalu dalam kondisi muslim. Makanya aja maka jadi itu tuh musyrik. Dirinci karena kan ada kata tunjuk. Jalika siapa itu musyrik? Itulah dinahum. Ini misalnya yang memecah belah, terus isbin. Kalau kita harus tegas, isbin siapa? Terjemahan mungkin bergolongan berpartai-partai. Itu parah. Ini najis, kan kita belajar dari saya pernah bodoh. Ya, jadi kesimpulannya omongan Bapak saya tangkap itu tidak jauh berbeda ya. Bagaimana kalau minggu depan Bapak tampil ya mungkin sebagai Nah, saya mau kalah begini Pak, mau depan tar gemetar. Belum. Ada Saya tahapan, ngikutin. ada jenjang-jenjangnya. Ngikutin. Jadi kalau kita datang itu masih bertanggung. Kalau majelis begini, ya tapi Enggak, kan kalau sudah ngomongnya Quran bil Quran udah benar. Udah, Udah paham udah kita, enggak. udah Kayaknya sama. kayaknya penyesuaiannya nanti tinggal di kita Gampang. ya, gampang. Tapi mungkin kan kita ingin mengetahui
latar belakang bapak atau Oh iya, kan iya, gitu kan profesi. yang diharapkan. Ya udah saya buka aja mumpung Ya. jadi terpending nih sedikit Ya, karena ya. saya orang baru ya. Ya. Terus dia berkenan hadir. Informasi teman di ini pasti ini. Anak udah temuan Pak Hengki. Iya. Bapak kaget? Enggak kaget ya. Oh masih ada ya. Gitu. Masih ada. Masih ada. Iya kalau orang kan bilangnya ingkar sunnah. Bapak pernah nggak ngaji di Rawamangun? Kamangunnya mana nih Pak? Jalan Waru. Jalan Pemuda kali Pak? Jalan Waru. Kurang Di apa? Jalan Waru itu Pak, ada siapa? rumah Jujur aja. orang Padang, namanya Lukman Saad. Tahun 82 beliau tuh buka pengajian khusus Quran. Itu jamaahnya begitu banyak. Nah banyak orang yang sama tapi saya nggak banyak yang nggak kenal. Ternyata ketika dia berbicara, lah ini perlu ngaji di sabar. Berarti ada kesamaan gitu. Itu 90. Emang bisa bijak Pak. 90 baru kemarin sore. Iya. Man guru saya giling. Iya. Saya tanya, nggak bisa nih bapaknya. Saya bicara sama pendeta, kebetulan walaupun saya nggak sekolah, kalau SD nggak lulus kan nggak sekolah. Kalau besok mau SMP saya keluar, terima rapot doang, nggak terima ijazah gitu. Nggak bisa. Ada bapaknya. Ayo. Dulu jawab. Enggak ya, biar aja dah. Benar kata Bapak Pemandu ya, yang namanya sekolahan titel nggak jadi Gua jaminan. tahu di banyak orang tahu. Ini ternyata kagak sekolah, kenal juga. Ah, belum tentu. Belum tentu. Tadi udah ditanya belum dibuka. Ini katanya mau dibuka-buka. Iya. Oh iya, kenal aku. Tahu bilang. Ya. Saya tukang ojek. Di Jalan Jaksa. Turis Bang. Jalan Kebun Siri. mana? Kebun Siri. Oh, Kebun Siri. Ya, Jalan Jaksa Bonjir. Saya juga alhamdulillah bisa bahasa Inggris. Karena otodidak. Kalau jalan jaksa harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak punya Nggak duit. boleh, nggak boleh. Iya, kayak nunjuk aja angka pakai kaki. Mau bilang 15 berdiri, ketawa orang-orang. Apa-apa kalau tidak termasuk baca Quran. Orang kan baca Quran ada waktunya. Dia pulang ojek deh istilahnya. Terus saya loncat ke rumah guru. Dia terakhir di Persis. Dia cari Pak, mana-mana. Kalau cari prinsip saya harus ketemu. Iya, cari duit ketemu, cari yang ini ketemu. Jadi saya pikir lagi cari ya. Wah, terakhir katakan di Persis sama saya. Dan saya di kampung itu, saya rumah pasar rumput, belakang pasar. Asli Bapak situ. Pernah saya Cikini. Oh, Cikini, iya Betawi juga. Berarti kenal sama Pak Ustaz, ini. masjid di masjid. Ya, Masjid Burhan. Ya. Iya, saya pernah dengar Ah. orang tujuh orang itu Ah. ingkar sunnah. Lama-lama ketemu juga. Iya. Ingkar sunnah. Itu pernah kemari Pak, gurunya itu. Cuma udah tua, karena udah saya rasa udah almarhum, udah lama itu. Saya sering ke sana, dia pernah kemari. Cuman memang umur udah tua, udah jauh lebih tua Dia dia bilang dari apa saya. sih ingkar sunnah? Ini otak orang agama sakit Pak. Saya bukan orang agama. Iya. Nah, terus lagi. Nah, agama tuh asal kata sang sebutannya akidah, agama kacau, gabung. Tidak kacau, tapi kita lihat kalau kita melek nih, kita lihat kacau. Ini kandang babi, ini kandang monyet, kandang anjing. Saya tegas Pak, mau sakit hati urusan dia mau apa sama saya layanin. Saya begitu, kan mikir jiwa saya udah. Atau apa pikir saya. Lihat dong, sana kan lihat apa saya tajam ini sini. Ada terang, ada sesuatu. Kata
katanya lagi kata guru sih kasih tebakan lah gitu. Bisa ada bapaknya nggak? Ada bininya nggak? Dia pembaca kitab juga yang lain lah. Dia mau ngomong mau pendeta. Kemarin dia datang anak pendeta. Jadi mana ini? Ini nggak lah bisa bilang begitu. Saya mau lama kenal, saya sedang muda. Akhirnya saya nasihatin kamu. Begini kamu saya. Oyok orang kampung ini kan Islam nih, cara agama. Agak keluar sana jalan-jalan mobil. Hah? Tahunya keluar oyok. Bapak, maaf namanya saya belum kenal tadi. Oh iya tuh, belum kenalin. Jadi memang saya cerita begitu Pak. Ya. Terus orang nggak sabaran. Tuh tadi belum dibangun ke sono-sono katanya. Bilang itu gaya saya, emang karakternya begitu. Saya paham. Kalau saya potong begitu Anda nggak paham nanti. Ya, kalau nak makan harus nggak pakai muter-muter. Iya. Panggil aja Umar. Oh Umar. Usia 63. Jauh sama bapak ini. Jauh ya Pak. Jauh 76. Ada teman saya. 76 juga. Iya. Orang Padang Pak. Saya sekarang di mana? Dari Departemen Agama dulu. Jadi Pak Umar, maaf ya, saya bukan memotong ini. Saya tertarik omongan Pak Umar. Tapi untuk sementara ditunda. Iya. Nanti deh setelah Ya. tutup ini, kita kan masih ngobrol. Supaya ini Lanjutin. Ah, Iya, kita terusin dulu ini. ini kita selesaikan karena ini juga nggak selesai kalau saya rasa karena begini banyak. Lagi cerita Dari tadi juga saya udah ngomong. Kalau saya nggak tampilkan begini, susah ngambil kesimpulan. Kalau saya tampilkan, semua nggak hafal. Tapi mau tidak mau sedikit-sedikit. Iya, Sedikit-sedikit. rujukannya. Ya. Jadi persoalan haji ini kita bahas dari segi bahasa. Haji itu apa? Nah, setelah setahunnya itu haji itu artinya berhujah. Awalnya ada dengan kata haji itu karena adanya Ibrahim. Berhujah kepada bapaknya tentang kemusyrikan. Nah, orang yang sudah mampu berhujah terhadap kemusyrikan itu disebutnya titelnya itu Haji Akbar. Haji Akbar ini orang yang sudah putus hubungan dengan kemusyrikan. Kalau sudah ngomongnya kemusyrikan, tadi Bapak udah nyinggung. Sehebat apapun orang berbuat sesuatu, berbuat baik, hapus. Di Azumar kalau nggak salah. Iya. Betul Pak. Makanya di sini kita ngaji mau membersihkan diri kita dari kemusyrikan. Supaya secuil pun perbuatan kita jangan sampai hapus, apalagi yang besar. Harapan kita begitu. Jangan sampai amal baik kita ini hapus. Nyambung ini sama Pak Umar, namanya juga Umar. Sahabat Nabi paling hebat siapa? Siapa? Nasrani name. Hah? Nama saya Nasrani name. Tadi Bapak bilang Umar. Dipanggil. Ya ada riwayatnya. Orang panggil. Ya, itu karena ada riwayat mungkin begitu itu gua ngomongnya jelas. Yang saya dengar Bapak namanya Umar. Udah ngapain bilang panggil Umar jangan dibantah. Tadi saya dengar sendiri Bapak. Nama saya Nasrani. Iya tadi Bapak yang bilang suruh panggil aja Tato Umar. saya aja masih salib. Lah iya nggak apa-apa. Persoalan saya di sini ngaji bukan soal salib. Kalau Bapak itu masih Ayo Umar yang bilang. Makanya orang Prancis bilang, Engki, Ecen biasanya. Aku Umar, Mak. Umar bapak kasih nama bagus, Engki keren.
Umar. Dia terima. Memang jadi saya duplikatnya Umar. Iya kan sejarah Umar Iya. minimal kita dengar Pak ya, walaupun kita nggak pernah nyaksikan. Umar itu adalah orang yang paling tegas, galak, badungannya juga nggak keterlaluan. Ya sampai anak perempuannya. Nah, saya mau ngomong kayak begitu. itu kan kata. Nggak bisa diduluin. Lanjut. Lanjut Ya. Pak. Lanjut dulu. Jadi begitu. Di sini kita belajar haji itu belajar bagaimana cara membersihkan kita dari kemusyrikan. Bukan belajarnya pergi ke sana ya. Ini saya Walaupun ingat kita betul. pernah nyampe. Ya, Kalau Bapak pernah nyampe. iya nyampenya saya itu tadi. Penasaran. Penasaran. Iya. Pengen tahu. Iya, karena membaca Quran sama ke sana saya pengen tahu yang di sana juga. Saya pengen tahu Quran, ya udah pasti pengen tahu kan. Wajar lah kalau orang pengen tahu Quran. Kebetulan punya duit. Tetap. Saya sih nggak pernah ngimpi Pak. Hah? Dengan Kalau hajinya duitnya berapa juta karena Pak? debat Quran sama orang Saudi, pengusaha kaya raya. Udah berangkat juga? Udah, wah, keren. Bukan umroh, haji. Kan sana di Arafah. Kalau sekarang saya pergi sana tangkep Pak kayak yang kemarin. Saya nggak pakai gua, nggak pakai goma begini. Nyampe. Ikan. Ya, jadi Bapak itu sudah menyandang haji itu wajar karena Bapak sudah mampu berargumentasi. Itu kan intinya yang Bapak mau sampaikan. Masalah musyrik. Saya lebih tahu kalau bahasa sombong. Iya, Iya, bagus. Bos. Ntar kalau Tahu, Bapak Bos. ini lebih tahu, Pak Kumis minta Pak ini harus jadi pemandu. Itu silakan aja. Iya. Kalau saya nggak cari ini itu posisi ini. Oke dah Pak ya, Pak Umar ya. Iya. Jadi ini ayat berbicara soal haji saya himpun ya. Saya himpun karena pertanyaan beberapa hari yang lalu Pak Anissa ini namanya Pak Anissa. Ya, Pak Anissa. Pak Anissa menanyakan tentang masalah ini Pak Anu kok ada inna awala bait. Rumah yang dibangun di sono katanya. Baik. Ya. Ka'bah. Ini rumah yang pertama dibangun katanya di sono. Bagaimana? Dan saya pernah dengar orang ceramah nih orang hebat ya. Ditanya para ibu-ibu, bapak-bapak, rumah yang dibangun pertama siapa yang bangun? Oh, ada yang jawabnya Ibrahim. Ada yang ada. Oh, semuanya nggak ada yang dia mau kasih hadiah jadi nggak ada yang bisa jawab. Karena rumah yang pertama dibangun itu Allah. Allah yang bangun. Ya mungkin dasarnya ini. Nah disinilah perbedaan pandangan. Kalau orang itu mengatakan bait itu rumah, ya benar rumah di sono. Tapi kan logikanya. Pada saat ayat ini bentuknya udah begitu belum kira-kira? Saya rasa belum. Pada saat Allah mengatakan inna awali baitu wudi alinasi lalazi biba kata mubaraka wahudan lil alamin. Yang pertama yang dikatakan dibangun wudi'ah, yang awalnya bait. Kata bait nggak salah orang mengartikan bait karena fungsi bait itu adalah tempat berlindung. Tempat berlindung. Kan ada ayat lanjutannya. Ya. Aman. Jadi kalau dikatakan ini baik, andai kata seorang penyair Pak kalau bikin lagu, yang pertama sebut apa? Baik kan? Lalu Quran yang kita lihat ini kita biasanya nyebut ini ayat. Baik itu kan? Baik. Mengapa saya menunjukkan bahwa baik ini adalah ini? Bukan yang di sono.
Saya nggak ngakuin Baitullah ada di sana, apalagi bentuknya kayak gitu. Makanya penasaran saya, kok Allah bangun Baitullah cuma bersegi untuk apa? Kalau dikatakan rumah, siapa yang mau ditaruh di situ? Kamar mandinya mana? Kamar tidurnya mana? Menurut saya itu nggak masuk akal. Tapi kalau Allah membangun baitnya yang bentuknya ini, wajar kalau menurut saya. Karena apa? Kalau orang yang memasuki, nah, tadi Bapak udah sebut, memasuki ini aman. Kalau baitnya ini. Mandahola aminan. Ini Aman. di mana? Ali Imran 97. Di atas, Pak. Ali Imran 97. Atas, kanan, atas. Kanan atas. Kanan atas, Pak. Nah, coba dibaca dari awal. Kanan atas. Atasnya lagi. Nah. Oh iya. Saya nulis, saya lupa. Walillah Coba dibaca awalnya. ala nas. Ayo baca ayo. Dari awal. 397. Ya. Bahasa Indonesia ya. Ya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Ya. Makom Ibrahim. Ada makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Ya. amanlah dia. Nah. Sekarang masuk sono. Bisa nggak pada masuk sono? Sekampung. Hah? Ya nggak mungkin lah. Ya kagak. Kalau ini kan sedunia orang bisa masuk. Kalau rumah yang dibangun di sono, se-RT dah. Siapa yang ke sana? Sebesar apa sih yang namanya Ka'bah itu yang disebut Baitullah? Mungkin ukuran kalau orang tidur di situ ya ukuran 10 orang paling banyak lah. Itu juga udah ngap ya. Bagaimana bisa bilang aman? Tapi kalau memasuki Al-Quran ini, saya yakin aman. Amannya bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat pun Allah jamin aman. Aman apa? Aman tidak bakalannya kita dijeremusin ke masuk ke neraka. Karena ayat lain dikatakan fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala yadillu wala yasqa. Apabila datang petunjukku yang dikatakan tadi di dalamnya ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan berarti tempat berdirinya Ibrahim, bukan begitu juga. Apalagi kubur. Hah? Iya, kubur. Apalagi kuburan. Makom itu dari kata koma. Koma itu artinya berdiri. Kalau dibilang makom itu artinya pendiriannya Ibrahim. Ibrahim itu seorang yang dikatakan Hanif. Ibrahim uswatun hasanah. Hanif. Hanif. Wa makana minal musyrikin. Dia orang yang mukhlis. Dia bukan musyrik. Makanya Muhammad sendiri dikatakan patabi milata Ibrahim Hanifa wa makana minal musyrikin. Muhammad aja disuruh ngikutin Ibrahim. Beliau anak kakek para rasul. Nah. Begitu ya. Jadi kita ini berhujah, menjadi orang yang berhaji bukan berarti gelar rapat dari sana. Kalau haji yang sesungguhnya, saya pernah dengar sini pengunjung pendatang. Ya kan kalau pengunjung pendatang kan Karim yang ngomong. Hah? Karim. Kemarin saya posting. Ini kemarin kan jadi bahan heboh. Karim katanya mengunjung. Kalau masih berhaji ngunjungin ke sono, belum ada perubahan untuk menjadi. Nah, itu Pak Umar udah tahu sebenarnya itu. Ya, iya kan tadi udah saya bilang. apa? Kunjungan. Namanya saya siapa? Bukan siapa-siapa. Udah tahu nggak usah pakai ada pengakuan. Kunjung Pak. Anggap sama aja udah Tadi kita. kan nyerocos sendiri. Ini rocok sendiri. Saya ini begini suka kurang sabar. Hah? Simpulin aja udah tok.
Pak Umar. Iya Pak. Tuh di belakang Pak Umar selalu mengkritik saya tuh. Iya. Bahaya. Bahaya. Kalau tadi Pak Umar sendiri baca wala tuhari bilisani wala takjal bil Quran. Jangan cepet-cepet menggerakkan lidahmu, pengen cepet-cepet. Tahu. Mana surah pengen cepet-cepet? Itu kan udah bertentangan. Saya mau tidak mau harus sabar. Saya bukan timbul. Itu jadi seolah-olah ngetes. Muka pancing. Jadi Iya. tak begitu. Makanya bagaimanapun Sabar. juga Sabar, Pak. mungkin sama Pak Umar dengan jiwa saya pengennya buru-buru, tapi bagaimanapun kita nggak bisa begitu. Mau nggak mau sabar. Makanya ini saya bilang, saya tampilkan begini karena belum hafal semuanya. Banyak yang belum hafal ya. Hah? Banyak yang belum cuma ngerti aja. Iya, nah saya Ini nggak sengaja. apa. Nah, nanti di intinya di sini. Awalnya dari sini, perjalanannya panjang selama 4 bulan kita di ada apa namanya manasik, ya. Manasik itu apa? Bukan itu tawaf. Selama 4 bulan. Tata cara. Belajar dulu, dipelajarin dulu, nanti baru tohab. Tohab itu kita mengulang pelajaran. Mengulang Ya. supaya hafal. Yang dikatakan tawaf itu kita ya tawafa bihima. Sering kamu ulang-ulang baca Quran. Bukannya tawaf ngeliringin Ka'bah di sana, bukan di sini. Karena sebelum ada orang begitu, ini ya tawaf apa ini udah termasuk di situ. Jadi kalau begitu apa? Ya karena berawal dari kata-kata bait itu adalah Quran. Quran ini harus diulang. Kan saya katakan kita bukan otak komputer. Sekali ngomong udah bisa nangkep. Harus berulang-ulang. Tadi tuh Pak Abar udah ngasih tuh. Tahu nggak di surat berapa itu? Wala tuharik bilisani wala tajal bil Quran. Surat apa itu? Pak. Iya. Coba dibuktikan. Surat kiamat itu berapa? 75. Hah? Surat 75. Lah iya sekarang dibuka. 75 apa nih? Surat berapa? 75 ayat berapa? Biar pasti. Biar pasti jangan kira-kira. Terus itu 16 kata ibu. Berapa? Hah? Suratnya 75 ayat Wala 1. tajal wala tuharik bilisane wala tajal bil Quran. Jangan cepat-cepat menggerakkan lidahmu waktu masih diajarin Quran. Jangan cepet-cepet. Iya. Nih gara-gara Pak Umar nyampein gitu harus dicari. Coba saya. Iya. Ntar ketemunya 7519. Nah, coba dibaca. 75 dari 17 bacanya, dari walatu hariknya itu. Dari 16. Kalau 16 ya. Sampai 19. La tuharik bihi lisana kalita jalabih. Nah, Itu 16-nya. 17-nya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. ya. 18-nya fa idza faraqnahu Corona. Ya fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. 19-nya summa inna alaina bayana. Ya. Terus apa? Udah. Sampai situ Nah, aja. 19. Ya udah. So, saya pernah dengar tuh ada yang bahasa Indonesia hasanah tafsirah. Oh, 2533 Pak. 2533. Itu ada tafsir nama. Hasanah tafsirah nggak bisa berkutik gitu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menafsirkan Quran. Tadi kan Bapak ngomong. Iya, saya ceritain riwayat saya di Saudi. Itu ada tafsir nggak berkutik. Saya bilang bukan karena kamu. Saya bilang pantat Ya. pantat kamu.
itu sebagai pedoman patokan pakem Sabila Rusti. Itu deh ayatnya. Ada 6 ayat. 2185, 3148, 1338, 2418, 2533, terus 7519, 615. Itu 615 tuh Jadi itu pedomannya di sana Pak, di pondok juga sudah beberapa puluh tahun yang itu lalu. yang nggak boleh hilang Pak. Bahwa Quran yang dikatakan wabayinati minal huda, penjelasannya dari petunjuk itu sendiri. Tadi Pak Umar udah nyinggung syahrul Ramadan. Ya, nanti masalah tafsir ketemunya di surat Al-Furqan ayat 33. Wala yatunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira. Orang itu ahli tafsir bukan dia datang untuk memberikan penjelasan, permisalan. Kan. Ngomongnya dari depan aja udah dikatakan wala. Tadi yang Bapak bilang Quran itu mampu menjelaskan dirinya, Iya, bukan iya. pakai kepala lo. Prinsip salah. Saya ingat betul itu. Oh, saya ingat. ini berarti sama kayak saya Pak. Terlalu yakin bener sama Quran gitu. Walaupun salah kan. Lalu untuk diyakinkan memang harus. Quran mampu menjelaskan dirinya, bukan pakai kepala lo. Itu kocak. Enggak, memang itu Qurannya ada. Kalau dikatakan wa ahsanu tafsiron, kami yang mendatangkan sebaik-baik Bukan pala lu. tafsir. Bukan pala lu. Saya bilang dia mampu menjelaskan dirinya. Ya. Nah ini orang ahli tafsir, saya juga nggak ngerti ya, apakah dia itu pernah baca ayat itu apa enggak? Nggak paham aja. Kalau tafsir saya pasti yakin dia paham segalanya. Dia kan ada tahu Arab, mantik, bayan, mani, balago. Ya, ada 7 tuh kalau nggak salah. Saya bilang itu alat, jangkau nggak nih? Saya sombongin aja. Ini maksudnya apa nih? Nggak sanggup Pak. Bisa tes. Metodologinya aja salah gimana? Ya. Alif lam mim. Orang tafsir begini bego lu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kenal hanya Tuhan yang tahu. Saya juga kritis orangnya. Kalau ada orang ustaz mau habis mau kiai, Allahu alam bisawab. Yang setan lu. Tuh keras nih. Gimana? Hanya Allah Om yang John, tahu. coba didengerin Pak Umar ngomong. Nggak boleh salah sedikit, yang setan. Saya sih emang setan. Lepas zikir dari Quran setan. Saya bilang gupret aja diprotes tuh. Itu belah-belah aja kalau kata semangka. Loh, ada lagi Om John yang lebih parah. Parah Saya bilang gupret aja saya disalah-salahin. Wah, wajar deh di rumah tuh. Oh, bagian ibu-ibu juga jangan ngomong begitu. Kasar yang lembut. Kalau kasar Memang kayak menurut itu. Haji, kita Ya, perlu berkasih sayang. Ya, Kalau saya punya prinsip ya, nih, ya bakarat bisa nih. nih. Lu bekarat nih Pak. Ya, ya. Saya kalau mau ngikutin Quran memang keras. Saya mau pendeta. Iya, tapi kita perlu belajar Eh, berdebat. Bukan keras dalam arti. dibayar pengajian nih nggak Harus, ngarang. ya. Saya udah pokoknya udah nggak pernah bohong lagi. Apa itu? Ya semua. Quran. Oh Mas, ini datangnya Pak Umar bisa mementahkan ono. Ini nih. Nih, ada yang lebih parah lagi loh. Orang yang salah dikit aja bilang setan. Hebat. Coba. Jadi gini Pak, saya mau tanya nih. Ya. Al-Quran itu kan selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya. Bukan aku Pak. Kan begitu Kalau artinya. aku sendiri. Artinya. Iya. Saya Artinya. Iya, iya. kami. Nah, kami oke lah. Bisa Tunjukilah Bapak kami jalan beriman yang lurus. sendirian. Ya. Ya kan? Nah, sekarang Bapak bilang apa? Salah sendiri setan. Apa kata tadi? Setan ya Pak ya? Iya. Itu dijawab langsung nggak tuh di bawahnya, di 6-nya? Tunjukilah aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nah, berarti orang yang diberi nikmat
Jadi kalau kita mengatakan setan, kita udah dikasih nikmat atau belum? Terserah dah, mau menjawab dah. Terserah ya, saya nggak tahu. Jadi dijawab dari 5 ke 6-nya itu langsung dijawab, Pak. Jadi sebagaimana orang-orang yang telah diberi nikmat. Kalau kita berkata kasar, setan, apa kita udah beri nikmat? Itu maksudnya, Pak. Ini penegasan, Pak, pembelahan, burkon. Orang beriman, dan tidak orang beriman, Barusan kita mengatakan tunjukin aku jalan yang lurus. orang beriman bukan? Ya, Mau beriman bukan? itu kan baru apa-apa. Tapi Iman dijawab jangan langsung. sabar. Iman jangan main merasa mengklaim saya beriman. Semua agama di muka bumi umatnya Beriman juga. beriman juga. Belum berkata beriman, Pak. Baru instrumen. Instrumen baru, Pak. Baru minta petunjuk ya. Dan baru akan mau beriman. Cuman kan orang mengklaim orang agama namanya juga 3532 ya. ada beriman. Dia bilang beriman. Kalau berkata kasar itu kan kita belum dikasih nikmat. Baru minta. Dia nggak paham karakter orang, Pak. Tadi saya belak-belakan. Ini nikmat yang mana, Pak? Nikmat yang diberi petunjuk. Anda tinggal napakilah saja. Ikutin. Gua bilang gua perintah itu dia udah dikasih. Bagaimana gua bilang setan? Terus saya katain setan. Emang bener. Tadi saya udah keluarin rumusannya. Orang tidak jikir. Jikir ingat apa lu? Nah, kan panjang prosesnya jadinya kalau saya ngomong. Ingat apa? Sebut gitu, ingat. Milin tasbih. Saya ingat bapak saya matinya udah kapan tahu. Tapi tetap saya ingat kan. Karena saya pernah lihat. Nih pertanyaan ini sama Pak Kumis, Pak. Bagaimana mau nginget tuh harga ketuanya kagak pernah dilihat? Kagak pernah. Itu. Ini banyak. Jadi Quran ini kalau di dalamnya kita mau mengilmui pribadi kita tidak jujur. Ada Pak teman. Mau ngomong apa Pak? Kita apa? Oh jawab bekas murid saya kalau saya mau bilang. Adep lagi. Kamu bisa. Petitel lagi. Keluarganya pejabat. Awalnya saya ya kan. Jadi ini kejujuran perlu. Kalau nggak jujur bagaimana? Ini kan saya masuhu ila mutahah harung. Harung enggak ya. Musrik lah. Bersih hati ini itu. Ini nyangkut sekedar pengetahuan doang, tidak memperlakukan, tidak sholat itu. Bukan sholat yang begini, itu masih simbol. Saya ditanya orang, Bapak sholat nggak? Kalau menurut Anda kecewa. Kalau Anda nuntut saya, Anda paling paham. Anda kecewa, siap-siap. Saya kan nuntut Anda. Tapi kok aja untuk ngaji gimana? Nanti belajar dulu ya, Pak. Saya bukan barometer, tapi kan itu orang arti. Capek. Lalu sholat, kan bawa hadis, berakhir begini, ijma ulama segini, kayak adil sirat, proplok tuh. Kalau ada orang tua dari sholat, tanyakan siapa yang ngajarin. Itu kan, YouTube masih ada tuh. Ini mau belain imam, masak dia sebagai masak Syafi'i ceritanya. Gue nggak pakai masak-masak, aku golong-golongan lagi. Maaf Pak Umar ya. Kita balik lagi ya. Ya sih, yang motong dulu Pak. Jadi awalnya itu bait yang dibangun oleh Allah. Bait itu Quran ya. Yang dimaksud bait itu Quran. Karena bait itu rumah itu tempat berlindung. Kalau saya mengatakan Quran itu tempat perlindungan bukan. Boleh sah Pak, kalau baru bisa sah. Bagaimana kalau intermezzo sedikit? Ya. Saya ambil kiblat karena ada rangkaian keterangan sejarah
kiblatnya dulu zaman Nabi Muhammad ya kan katanya. Ya. Masjidil Aqsa. Ya. Gitu. So, dulu saya pernah nyampein yang jauh, bukan yang itu. Ya. Jauh. Kaitkan lagi konteks Isra Mi'raj. Jadi Bapak kesian nih kepotong-potong nih. Ya nggak apa-apa dah. Apa lah? Nggak apa-apa. Masukan. Awal menawar. 50 orang. Oh, dia bilang yang bodoh yang mana nih? Bapaknya bisa ditawar. Abah yang bodoh apa? Yang Muhammad menciptakan. ketemu Musa dulu, Umat Muhammad. Kecil, umur pendek-pendek, tawar. Iya, saya kritis lagi Pak, emang saya militan ya. Belum mau bilang. Tapi nggak bilang setan itu nggak. Enggak, belum ada lawannya. Saya udah ngomong sama diri sendiri Pak, bukan sombong. Ya. Udah komunikasi sama diri sendiri, bukan pakai ilmu ini. Keluar aja suara, ngomong sama diri sendiri. Kan baca kitab sendiri. Ikro. Kita Pak. Makanya nggak heran saya juga. Ya, ya ada jin atau apa. Jin juga kita masih tebak-tebak, masih bisa debat sama saya. Apa tuh jin? Di sana ada masjid jin. Benerkah? Kan begitu. Jadi kembali ke apa bang? Dia suka kecepatan gitu loh. Soalnya berderoti. Nah, masalah saya boleh nggak intermezzo kiblat yang benar? Ya, Kiblat. ya. Kalau yang tadi Bapak terangin sangat sepakat saya. Kiblatnya bukan 4 penjuru ya. Hah? Kiblatnya bukan 4 penjuru kayak yang di sono. Aduh. Yang jadi Enggak, Bogor. ini dulu cerita dulu biar aja lewat. Nah, jadi Ya benar. cerita dulu ya kan di sana Bu. Masjidil Aqsa kaitkan surat 17 Mi'raj, Isra Mi'raj. Ke Bulog lah begini saya bilang bilang lainnya lah diajak dongeng ini orang agama diajak dongeng jujur aja kalau anda paham ya nggak mau katanya dongeng ini mikirannya juga kelingan kita bisa jadi pakai HP gitu jadi intinya saya malah lebih tajam saya mau tanya Muhammad bin Abdullah lahirnya di mana? Bergaul dulu deh di Mekah. Mekah ada Ka'bah. Oh yang kita sebutkan baik Abdullah di ibu kota Ummul Qura. Tak ada seorang nabi atau rasul tuh dari kampung. Ini belak-belakan aja. Dia Ummul Qura, saya nyampe sama Saudi tuh yang berangkatin lagi saya. Nggak usah nyengir dia. Dia juga. Iya. Udah terjadi belum? Kalau ada Ka'bah kan berarti Ibrahim pernah di situ. Sholat juga kan yang sekarang dikenal nih. Bayang. Sembayang ibu pernah itu. Sembahyang widi deh. Muhammad sudah lahir bro. Itu pertanyaannya. Udah ngeliat belum tuh orang tawaf ini lari yang dilakukan orang agama Islam deh sekarang saya nanyanya gitu itu dulu jawab jujur saya bilang kalau nggak jujur repot kira-kira melakukan nggak Muhammad sholat kayak yang sekarang ini kayak sekarang ini pertanyaan harus bertokin pada diri. Saya bertanya pada diri. Menurut Pak Anies gimana? Kalau menurut waktu saya di Muhammadiyah, Terus iya. ya, saya dulu orang Muhammadiyah. Ada kata sholat sembahyang itu katanya, konon ceritanya, solu kamaru aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dulu saya begitu kenal Hadis Pak apa ya? Hadis. Begitu kenal sama Pak Anwar ini, nah, saya kepikiran juga. Sampai dikata waktu saya nanya sholatnya kalau saya belajar Quran itu gimana? Kata Pak Anwar baca 2441. Ternyata begitu saya baca 2441 itu
kok burung yang sholat gitu, burung aja tahu sholatnya. Artinya kan kita harus definisikan atau simpulkan sholat itu apa. Nah, itu burung aja sholat, bertasbih. Itu nggak Batu dijawab aja lagi juga. lama kelamaan Nah, kejawab juga bahwa sholat itu 2945 mencegah dari perbuatan ya kejian. intinya mau diraih pasai wal munkar, tahu nggak? Nggak tahu. Masalah pasai wal munkar aja bu nggak tahu bu. Apa yang dia mau sholatin? Kiblat tadi ini. Nah, kiblat. Yang ditanyain apa masalah kita? Mau Iya, intermezzo ini. jangan-jangan cuma patokan buat umat yang mengaku Islam bersatu. Soalnya ayatnya juga banyak. Misalnya Rama Sriki wal Maghribi la ilaha illallah misalnya. Oke. Bukan timur dan barat. Al-Baqarah 100. Lam yalid walam yulad. Misalnya antara lain. Jadi itu Bapak meyakinin itu yang bangun Ibrahim pernah ditinggikan lah atau dibagusin, yakin? Yang bentuk itu. Nah, Kan saya lagi omong. iya. Kan saya lagi omong. Ayat itu turun itu udah ada belum? Ya udah dong. Ya enggak. Baru ada juga orang setelah gubernur siapa itu ada bangunan. Bukan kan kalau rujukannya Ibrahim kan disuruh dihimbau haji, baik yang berjalan kaki dengan ontak kurus dan sebagainya kan. Iya, dua-dua. Itu kan perlu dimaknai. Ya. Jadi ya itu bangunannya karena memindahkan keinginan doanya Nabi Muhammad untuk di situ, bukan Masjidil Aqsa yang sekarang di sana. Itu rinci loh komunikasi ini, ukuran bahasa komunikasi, bukan ini, bukan kayak orang celeng. Bahasa komunikasi bisa dibuktikan. Dan bahasa itu apa? Bahasa kan pola atau bola permainan makna. Tergantung yang ngomong. Bagi bangsa apa ini? Bahasa Inggris, maunya orang Inggris. Bahasa Cina, maunya orang Cina. Bahasa kaumnya. Iya. Tapi ini bahasa bukan kaumnya lagi nih Bu. Saya tingkatin lagi bahasa universal. Jadi kesimpulan menurut Pak Umar bahwa bangunan Ka'bah itu Ibrahim yang bangun. Ya memang ada perintahnya kalau nggak salah Pak Iya. Oh, menurut Serat 102. 124. Berapa? 124 mah diangkat. 126 ya. Yang apa nih? Yang meninggikan Ini yang Ka'bah apa ini itu. maksud? Suruh membangun kemarin itu yang diomongin itu. Pondasi, meninggikan pondasi. Meninggikan pondasi. Iya. Itu Al-Baqarah 90 berapa ya? 6. Ini di sini Pak, yang masing-masing bertahan bahwa bangunan yang Ibrahim ya yang 4 itu, yang persegi 4 itu. Tapi saya Padahal di situ kan udah dihancur-hancurin sama Ibrahim. Ada patung di sini. ya, Makanya kalau seandainya itu dibangun lama sama Ibrahim, nah itu tadi. Al-Baqarah Muhammad juga banyak patung di dalam. Kalau sepengetahuan dari ayat itu sudah nggak ada, cuma di situ ada tempat penyembelihan, tempat orang menaruh korban itu di situ. Sudah tidak ada patung lagi karena patung udah dihabisin sama Ibrahim. Itu Hancur semua. Al-Baqarah meninggikan pondasi ya. Ya, Al-Baqarah 127 coba. ya 127. Dan ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Ini yang dikatakan baik juga yang ditinggikan itu rumah apa akidah. Kita di sini Pak Umar tidak bicara soal bait itu.
yang bicarakan bait itu adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Ibrahim diperintah sama Allah supaya meninggikan itu, artinya mengagungkan itu, Isi. kemudian disuruh menjaga, dibersihkan itu bait itu. Bait bersih dari apa? Dari kemusyrikan. Nah ini nanti larinya ke sini. Jangan sampai nanti baitnya Allah itu disyarikatkan. Makanya Ibrahim dipesan sama Allah itu, Ibrahimnya dipesan, dan Ibrahim juga mesen juga sama Ismail. Coba dibaca dulu dah. Ya. Ayat Tuhan. Coba di bawahnya itu, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang Islam. Yang berserah diri. Ya kan Deh. pesannya. Dan Kepadamu dan cucu-cucu kami, umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami. Terimalah tobat kami, sungguh Engkau yang maha penerima tobat. Tadi yang meninggikan itu di ayat berapa? 127. Baca itu dulu, itu di ayat berapa? 128. Enggak, yang barusan 128. Iya. Sebelumnya kan Bapak nih, terusin dong. Nah, terusin. Itu tadi belum dibaca. 27. Ini udah terburu-buru baik. Dan ingatlah Nah. ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini yang dimaksud Pak Umar, baitnya itu bangunan. Itu kan kira-kira. Ya, silakan. Saya tadi bilang. Iya, tapi saya nggak menyangka. Itu kan menurut Pak Umar ya. Bukan Kalau ketika Ibrahim meninggalkan. Pakai ayat aja deh. Hah? Pakai ayat. Iya, pakai Meninggalkan pondasi. Iya, iya. Meninggikan pondasi. Iya. Saya sangat setuju. Hah? Tapi setuju itu kalau pondasinya itu. Iya, sebagai pondasi keimanan. Nah, Iya. udah selesai. Berarti bukan rumah Bukan dia, jadi bukan bangunan berarti Pak. bangunan. Itulah kelima yang Iya. Lagi ente nggak bisa beriman. Kalau nggak pakai Al-Quran. Pondasi keimanan. Ya. Babi ayi hadisin bada yuminun. Oh dengan perkataan mana lagi? Wah. Nggak ada jalan ente beriman. Tinggal tunjukin suratnya aja itu. 29. Udah sepakat dah. Al-Quran cuma 2 ayat itu. Hah? Ayat yang bunyi kayak tadi Babi ayi. Itu cuma 2. 75. Saya nggak tahu. Iya. Saya setuju. Kok kalau nggak jujur berarti saya. Ya, yang enak Pak Umar supaya kagak jadi berantem. Tahu ayatnya. Kalau Umar. mau Tunjukin aja surat dan ayatnya. Saya bukan ahli kitab. Nah, Kan? ahli kitab ulama beda. Tuh beda. Ya, mengapa? Kalau ahli kitab itu orang kafir. Ya jangan begitu Bapak. Ya, kalau sinaka baru min ahlil kita bagaimana jangan Itu ada begitu. rinciannya sebagian. Sebagian. Beriman, bagian kecil. Sebagian besar, sebagian kecilnya iman. Iya, tadi kan disebut Sama Pak, maksud Pak Umar juga begitu. Oh, sama. Sebagian kecil itu yang siapa yang beriman. bawa Ya, sebagai ya, hasil? Ya, Oke. kita orang yang Berarti belajar deal ya. Al-Quran lah, Iya. kembali ke Quran. Ya kan ada apabila seandainya ahli kitab itu beriman, nah ada yang beriman, maka akan dia dihapuskan dosanya ya. Sekarang boleh jujur. Itu mah jalan apa, surat pernah mustaqim. merasa yang diundang oleh Allah tiap malam yang beriman pernah nggak melakukan? Di antara ini Tiap malam Bagaimana Pak? Bagaimana? diundang oleh Allah. Panggilan. Ya itu Iya, tahajud iya. itu. Tahajud itu yang jadi rata-rata mereka itu ini Pak. Jadi jam 2:30 itu udah mulai berkaur-kaur itu. Kalau Jadi saya dalam hari Sepertiga. itu penipuan bahasa. bukannya Sekarang sebagian udah dihalusin. Bangun apa sholat, Allah bangun.
sini ya, makanya otak orang agama ya mulailah apalah istilahnya Ada yang di luar Ya, sana. saya Pak. bukan begitu Pak sesuai Umar belum dengar dulu keterangan saya tentang tahajud, bukan penipuan baru di sini. nipu diri Bangun malam warotilil Quran Nah, tartila. iya, Iya, iya. selesai saya Mau ngomong. ngapain tuh? Warotilil. Itu undangan Ya, Lah itu. iya kan Kalau saya kan ya, tahajud. Jadi tahajud itu bukan sembahyang. Pak. orang kan sembahyang. Iya, Iya, kita sembahyang kan dua yang ngikutin rakaat. Bapak. Beda persepsi nih. Ini cerita buat Cuma di luar, bahasa, ini kita yang pakai. maksudnya sama ini maksudnya. Iya, Makanya iya. saya bilang itu Iya, kawan-kawan ini itu pada kan tiap